Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, video yang singkat ini kita akan membahas tentang bolehkah seseorang berkorban untuk orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah meninggal. Di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwasanya orang yang berkorban untuk orang lain itu diperlukan izinnya selama dia masih hidup. Adapun seseorang yang berkorban untuk orang lain yang sudah meninggal itu diperlukan wasiatnya sebagai ganti daripada izin daripada yang meninggal. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab I'anatul Talibin. Disebutkan bahwasanya wala yudahi an ahadun an ghairihi. Tidaklah seseorang itu berkorban untuk selain dirinya, untuk orang lain, bila iznihi fil hayyi, tanpa izinnya selama orang itu masih hidup. Wa bila isaihi fil mayyit, tanpa wasiat orang yang mayit itu tidak bisa berkorban. Fa'in fa'ala, seandainya dia tetap berkorban untuk orang yang masih hidup tanpa seizinnya, dan orang yang meninggal kita kasih korban tanpa wasiatnya, lam yaqo anhu, maka tidak sah untuk dikorbankan bagi orang lain, artinya tidak diterima. Wala anil mubashir, juga tidak sah bagi orang yang sudah niat sedekah bagi orang lain. Kenapa? Karena tidak niat untuk dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kurban atas nama mayit itu, meskipun tadi pendapatnya yang azhar, yang mu'tamad, yang kuat itu adalah tidak sah bagi orang lain, tetapi ada juga pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang secara mutlak memperbolehkan agar kita memperbolehkan untuk berkorban bagi niat mayit meskipun tidak ada izin mayit dan juga tidak ada wasiat dari mayit. Apa dalilnya atau argumentasinya? Argumentasinya adalah hal ini dikarenakan kurban termasuk bagian dari sedekah, dan sedekah itu sah dilakukan atas nama mayit tanpa seizin dari mayit. Contohnya kita sedekah daripada harta bagi ibu bapak kita yang telah meninggal atau kakek nenek kita sudah meninggal, itu tanpa seizin mereka sah. Karena kurban itu adalah bagian dari sedekah, maka kurban juga sah dilakukan tanpa seizin kakek nenek kita seandainya kita ingin berkurban untuk mereka. Di mana pendapat ini bisa kita dapatkan? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab disebutkan faqad atlaqa Abul Hasani Al-Abbadiyu jawazaha li'annaha darbun minas sadaqah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Abbadi secara mutlak membolehkannya. Kenapa? Karena namanya korban itu bagian daripada sedekah, was-shadaqatu tasihu 'anil mayyit, dan sedekah apapun bentuknya sah untuk diberikan kepada mayit, wa tanfa'uhu, dan akan bermanfaat bagi mayit pahalanya, wa tasilu ilaihi, dan juga pahalanya akan sampai kepada mayit bil ijma', secara ijma', secara konsensus. Meskipun di dalam pendapat yang lebih masyhur dan mayoritas ulama menganggap tidak sah berkorban seseorang kecuali dengan wasiat daripada si mayit. Jadi seringkali kita dapatkan masyarakat berkorban untuk kakeknya, untuk neneknya, pamannya, bibinya yang sudah meninggal atau anaknya yang sudah meninggal, maka kita akan mengambil pendapat dari Abul Hasan Al-Abbadi. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.